Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. Maka barang siapa yang dia takut dari orang yang berwasiat berat sebelah atau dosa, maka dia mendamaikan di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang mereka beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajib atas orang-orang dari sebelum kalian bertakwa pada beberapa hari yang terhitung. Maka barang siapa yang dia adalah dari kalian sakit atau atas perjalanan, maka ada hitungan dari hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang mereka tidak kuat melaksanakannya, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Kata barang siapa dia sukarela berbuat kebaikan, maka dia lebih baik baginya. Dan sekiranya kalian berpuasa, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Berikutnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Alladzi yang, maksudnya bulan yang. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang unzila diturunkan. Ihi padanya Al-Quran hudan sebagai petunjuk linnasi bagi para manusia dan bukti-bukti kebenaran yang nyata min dari al-huda petunjuk wal furqan dan pembeda itu. Man barang siapa syahida dia menyaksikan minkum dari kalian asyahra bulan itu fal yasumhu maka hendaklah dia puasa padanya. Wah man barang siapa karena dia adalah maridon sakit atau ala atas safar perjalanan maka iddatun ada perhitungan min ayam
hari-hari ukhor yang lain. Yuridullah, Allah menghendaki bikum pada kalian al-yusra kemudahan. Wa dan la tidaklah yuridu dia menghendaki bikum pada kalian al-usra kesulitan. Wa li agar tukmilu kalian menyempurnakan al-iddah hitungan itu. Wa li agar tukabbirullah kalian membesarkan Allah ala atas apa yang hadakum dia telah memberi petunjuk pada kalian. Wa la'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Lagi syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi bulan yang unzila diturunkan fihi dalamnya Al-Qur'an hudan sebagai petunjuk linnasi bagi para manusia. Wa bayinatin bukti-bukti kebenaran yang nyata min dari petunjuk wal furqan dan pembeda itu. Maka barang siapa syahida dia menyaksikan minkum dari kalian asyahra bulan itu fal yasumhu maka hendaklah dia berpuasa padanya. Wa man barang siapa karena dia adalah maridon sakit atau atas safar perjalanan maka jatun ada perhitungan min dari ayam hari-hari ukhor yang lain. Yuridullah Allah menghendaki bikum pada kalian al-yusra kemudahan. Wa la tidaklah yuridu dia menghendaki bikum pada kalian al-usra kesulitan. Wa li agar tukmilu kalian menyempurnakan al-iddata hitungan itu. Wa li agar tukabbiru kalian membesarkan Allah alama atas apa yang hadakum dia telah memberi petunjuk pada kalian. Wa la'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur. Sama-sama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi para manusia dan bukti-bukti kebenaran yang nyata dari petunjuk dan pembeda itu. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Barang siapa yang dia adalah sakit atau atas perjalanan, maka ada perhitungan dari hari-hari yang lain. Allah menghendaki pada kalian kemudahan. Tidaklah dia menghendaki pada kalian kesulitan. Agar kalian menyempurnakan hitungan itu, agar kalian membesarkan Allah, apa yang dia telah memberi petunjuk pada kalian, agar kalian bersyukur. Dari belakang, tashkurun. Kalian bersyukur. La'allakum. Agar kalian hadakum. Dia telah memberi petunjuk pada kalian. Apa yang ala atas walitukabbirullah agar kalian membesarkan Allah al-iddata
hitungan itu, berhubungan walitukabbirullah, agar walitukmilu, dan agar kalian menyempurnakan al-usra, kesulitan, bikum, pada kalian, yuridu, dia menghendaki, lah, tidak, wah, dan al-yusra, kemudahan, bikum, pada kalian, yuridullah, Allah menghendaki, ukhar, yang lain, ayam, hari-hari, fa'iddatun, maka ada hitungan, safar, perjalanan, atas, atau maridon, sakit, karena dia adalah man, barang siapa, dan fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya, asyahra, bulan itu, minkum, kalian, syahida, dia menyaksikan, paman, maka barang siapa, wal furqan, pembeda itu, al huda, petunjuk, min, bayinatin, bukti-bukti yang nyata, wa, linnasi, bagi para manusia, hudan, petunjuk, Al-Qur'anu, di dalamnya, unzila, diturunkan, alladzi, bulan yang, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, sama-sama. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi para manusia, bukti-bukti kebenaran yang nyata, petunjuk dan pembeda itu. Dan siapa yang dia menyaksikan dari kalian bulan menyaksikan, maka barang siapa menyaksikan, syahidah, minkum dari kalian, dari hari-hari yang lain, hendaki pada kalian kemudahan, tidaklah dia menghendaki pada kalian kesulitan, agar kalian menyempurnakan hitungan itu, agar kalian membesarkan Allah, agar Dia telah memberi petunjuk pada kalian, agar kalian bersyukur. Wah, tidak, jika sa'alaka bertanya pada engkau, ibadi, hamba-hambaku, ani, tentang aku, ini sesungguhnya aku qarib, dekat, ujibu, aku menjawab dakwata, doa, adai, orang yang berdoa, doa orang yang berdoa, jika da'ani, dia berdoa padaku, fal yastajibu, maka hendaklah mereka menjawab bagiku, karena menjawab jadi panggilan, tambah panggilanku, wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman padaku, la'allahum, agar mereka yarsudun, mereka mendapat petunjuk. Mereka benar. Wah, dan apabila sa'alaka bertanya pada engkau, ibadi, hambaku, ani, tentang aku, maka ini sesungguhnya aku qarib, dekat, ujibu, aku menjawab dakwah da'i, orang yang berdoa,
Idza jika da'ani dia berdoa padaku fal yastajibu Maka maka jika maka mereka panggilanku wal yu'minu dan hendaklah mereka Mereka beriman beriman di padaku padaku. la'allahum agar mereka yarsudun mereka Mereka benar benar. Ya sudah. lagi bersujud. dan jika bertanya sama-sama jika bertanya pada engkau hamba-hambaku Hamba-hambaku tentang aku tentang aku, maka maka sesungguhnya sesungguhnya aku aku dekat dekat. Aku menjawab doa orang yang Orang berdoa yang berdoa jika dia berdoa padaku hendaklah mereka apa hendaklah mereka dan hendaklah beriman kepada mereka benar dari belakang yarsudun mereka benar. mereka petunjuk mendapat Benar. petunjuk. la'allahum Agar mereka di padaku padaku wal yu'minu hendaklah Dan mereka mereka beriman beriman li bagiku padaku. atau panggilanku karena menjawab fal yastajibu maka hendaklah mereka menjawab kandang da'ani dia berdoa padaku idza jika ad-da'i orang yang berdoa dakwata doa ujibu aku menjawab qarib dekat fa ini maka sesungguhnya aku ani tentang aku ibadi hamba-hambaku Hamba-hambaku sa'alaka bertanya pada engkau dia Wa'idha, bertanya pada dan engkau jika sama-sama dan jika bertanya pada engkau hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku dekat aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa padaku maka hendaklah mereka menjawab panggilanku dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka mendapat petunjuk. mereka benar. Mereka benar karena mendapat petunjuk ya. Nah, itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Gampang-gampang. Kita ulang dari awal sama-sama. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi para manusia dan bukti-bukti kebenaran yang nyata dari petunjuk dan pembeda itu. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan itu Maka hendaklah dia puasa padanya. Dan barang siapa yang dia adalah sakit atas perjalanan maka ada hitungan dari hari-hari yang lain Allah menghendaki kalian menghendaki bagi kalian kesulitan menghendaki pada kalian kesulitan menghendaki bagi kalian kesulitan dan tidaklah dan agar kalian dia menghendaki dari kalian kesulitan
dan agar kalian kalian menyempurnakan akan hitungan itu hitungan dan agar dengan kalian itu dan membesarkan kalian Allah membesarkan Allah atas atas apa yang Dia telah telah memberi telah petunjuk pada tunjuk pada kalian dan agar agar kalian kalian bersyukur Dan dan jika jika bertanya pada pada engkau engkau hamba-hambaku tentang tentang aku, maka maka sesungguhnya aku dekat dekat aku aku menjawab menjawab doa doa orang yang berdoa orang yang permohonan orang yang jika dia berdoa dia padaku, berdoa padaku, maka maka hendaklah mereka menjawab panggilanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. mereka benar. mereka benar Mereka benar. mereka Mereka benar yarsudun. Itu mereka benar, Ustaz ya. mereka benar Mereka kalau mendapat benar. petunjuk ya tadun mereka mendapat petunjuk ya maksudnya Mereka benar. benar itu maksudnya karena mendapat petunjuk gitu ya. Kita cari kata-kata yang jamak anas apa para manusia. Kalau satu insan, al-bayinat bukti-bukti kebenaran yang nyata. Kalau satu bayinah Bayinah. laki-laki bayin. Bayin. Kemudian apa Bayin. lagi? Ibadi, ibad, hamba-hamba. Kalau satu abad, abdul. Kalau hamba Allah Abdullah. Itu yang jamak-jamak. Kalau Abdullah. Hamba Allah. Oh, Abdullah hamba. Kita acak kosakata baru syahidah menyaksikan. Ujibu aku menjawab. Litukabiru agar kalian membesarkan. Mengagungkan bisa. Bisa. Syahru Bulan. Yarsudun mereka benar. Da'ani dia berdoa kepadaku. Al yusra kemudahan. Al usra kesulitan. Al yastajibu maka mereka menjawab qorib dekat. Dekat Da'ani dia berdoa kepadaku. Al yusra kemudahan. Al yastajibu maka hendaklah mereka menjawab. Al usra kesulitan. Qorib dekat. Syahidah menyaksikan. Ujibu menjawab. Litukabiru agar kalian mengagungkan. Syahru bulan yarsudun mereka benar. oh Mereka benar. awalan sebagai subjek. Ya, Mas Tetap. Awalan A aku masuk. Adhulu laki-laki perempuan sama. Awalan A kami masuk. Adhulu laki-laki perempuan sama. Awalan ya dia masuk. Yadhulu dia perempuan. Tadhulu dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta kamu masuk. Adhulu kamu perempuan. Tadkhulina ya wawunun mereka masuk. Mereka perempuan. yadkhuluna Tak wawunun kalian masuk. Huluna kalian perempuan.
Nah, dibuang wawu jadi kalian. Ulani. Ya alif nun. Dia berdua. Dia berdua masuk. Yadkhulani. Ulani. Yadkhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Yadkhulani. Tadkhulani. Ta alif nun. Kamu berdua. Kamu berdua masuk. Tadkhulani. Ulani. Sama. Sama ya. Sama. Laki-laki perempuan sama. Sekali lagi. Awalan A. Saya masuk. Adkhulu. Adkhulu. Awalan A. Kami masuk. Tadkhulu. Nadkhulu. Sama. Nah. Awalan ya. Iya. Ya, dia masuk. Yadkhulu. Yadkhulu. Dia perempuan. Adkhulu. Tadkhulu. Awalan ta. Kamu masuk. Kamu perempuan. Tadkhulina. Tadkhulina. Mereka. Ya wawunun. Mereka. Mereka masuk. Kita masuk. Yadkhuluna. Uluna. Mereka Yadkhuluna. perempuan. Mereka perempuan. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Tak wawunun. Kalian. Kalian masuk. Tadkhuluna. Uluna. Kalian perempuan. Tadkhuluna. Uluna. Ya alif nun. Berdua. Berdua. Mereka berdua. Ya. Berdua perempuan. Tadkhulani. Ulani. Kamu berdua. Tadkhulani. Yadkhulani. Sama ya. Sama ya. Sama. Tadkhulani. Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ya. Berikutnya coba kita latihan ya. Kita latihan ke ayat. Oh, mana yang untuk latihan? Yuridu, apa artinya? Dia menghendaki. Saya menghendaki. Uridu. Kami menghendaki. Nuridu. Uridu. Dia menghendaki. Yuridu. Dia perempuan. Turidu. Kamu. Turidu. Kamu. Mereka menghendaki. Yuriduna. Mereka perempuan. Yuridna. Kalian menghendaki. Kalian menghendaki. Yuriduna. Ani. Kalian apa? Bukan. Kalian berdua. Kalian menghendaki. Turiduna. Dia berdua. Yuridani. Berdua perempuan. Turidani. Kamu berdua. Turidani. Lagi. Yasum. Artinya apa? Dia berpuasa. Yasumu asalnya. Saya puasa. Asumu. Dia puasa. Yasumu. Kami. Nasumu. Yasumu. Mereka puasa. Yasumuna. Mereka berdua atau mereka lebih dari dua? Yasumuna. Mereka. Yasumuna. Mereka sama. Terus mereka perempuan. Yasumna. Kalian.
Tasumuna. Tasumuna. Yasu. Tasumuna. Kalian perempuan. Tasumna. Tasumuna. Dia berdua. Yasumani. Tasumani. Berdua perempuan. Tasumani. Tasumani. Kamu berdua. Tasumani. Tasumani. Ini Sama. masih banyak. Ini lagi. Tukmilu. Artinya apa? Tukmiluna. Kalian menyempurnakan. Saya menyempurnakan. Tukmilu. Tukmilu. Kami. Nukmilu. Dia. Yukmilu. Dia perempuan. Tukmilu. Kamu. Tukmilu. Kamu perempuan. Tukmilina. Mereka menyempurnakan. Yukmiluna. Mereka perempuan. Yukmiluna. Kalian. Tukmiluna. Kalian perempuan. Nanya belum apa? Berdua. Dia berdua. Yukmilani. Berdua perempuan. Tukmilani. Kamu berdua. Tukmilani. Ada lagi. Tukabiruna. Kalian membesarkan. Mengagungkan. Saya membesarkan. Ukap biru. Ukap biru. Kami. Nukap biru. Dia. Yukap biru. Dia perempuan. Ukap biru. Apa? Tukap biru. Tukap Kamu membesarkan. Kamu. Tukap biru. Kamu perempuan. Birina. Mereka. Yukap biruna. Mereka perempuan. Yukap birna. Apa? Yukap birna. Kalian. Tukap biruna. Kalian perempuan. Tukap birna. Dia berdua. Tukap bironi. Berdua perempuan. Tukap bironi. Yukap bironi dan tukap bironi. Terus apa lagi? Tashkurun. Kalian bersyukur. Saya bersyukur. Ashkurun. Kami. Nashkurun. Dia. Yashkurun. Dia perempuan. Tashkuru. Tashkuru. Kamu. Tashkuru. Kamu perempuan. Kurina. Mereka. Yashkuruna. Mereka perempuan. Yashkurna. Kalian. Kalian perempuan. Taskurna. Ya, dia berdua. Yashkuroni. Berdua perempuan. Taskuroni. Kalian berdua. Tashkuroni. Kalian perempuan. Tashkurna. Tashkurna. Siapa lagi sekarang? Dia berdua. Yashkuroni. Berdua perempuan. Tashkuroni. Kamu berdua. Tashkuroni. Sama. Masih ada lagi ini. Ujibu. Apa artinya? Aku menjawab. Aku menjawab. Kami menjawab. Nujibu. Dia menjawab. Yujibu. Dia perempuan. Dia perempuan. Tujibu. Dia laki-laki pakai ya. Dia perempuan pakai tak.
Kamu menjawab tujibu. Kamu tujibu. Ibu. Kamu perempuan. Tujibina. Mereka menjawab Yujibuna. Yujibuna. tujibuna. Siapa lagi? Kalian. Tujibuna. Kalian perempuan. Tujibna. Tujibna. Tujibu. Dia berdua. Tujibna. Jibani. Iya. Berdua perempuan. Tujibani. Tujibani. Terus apa lagi? Yastajibu. Mereka Menjawab. Saya menjawab. Astajibu. Kami. Nastajibu. Nastajibu. Dia. Yastajibu. Tajibu. Dia perempuan. Tastajibu. Kamu. Jabit. Astajibu. Jabibu. Kamu perempuan. Tastajibu. Tastajibina. Ina. Mereka. Ina. Tajibuna. Mereka perempuan. Yastajibna. Kalian. Yastajibna. Tastajibuna. Kalian perempuan. Tastajibna. Tastajibna. Jab- Itu saja latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas kita pahami. Setelah kemarin menerangkan tentang kewajiban puasa, ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Setelah kemarin Allah tegaskan tentang kewajiban puasa, maka pada ayat ini diterangkan kapan puasa itu harus dilakukan. Ya. Kapan puasa yang wajib itu harus dilakukan. Maka diterangkan di sini bahwa puasa itu wajib dilakukan adalah pada bulan Ramadan. Gitu ya. Gitu. Nah, kenapa? Kenapa puasa yang wajib itu wajib dilakukan di bulan Ramadan? Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, melebihi bulan-bulan yang lain. Lah kenapa bulan Ramadan bulan yang paling mulia? Karena pada bulan Ramadan itulah turun Al-Qur'an. Gitu ya. Maka puasa itu pada bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Berarti Quran itu adalah sumber kemuliaan. Gitu ya. Saking mulianya bulan itu karena diturunkan Quran, maka tidak ada satu bulan pun yang Allah wajibkan puasa. Saking mulianya bulan itu kecuali bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu bulan biasa, ya, bukan bulan istimewa. Sejak dulu yang namanya bulan Ramadan itu bulan biasa. Di dalam 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ya. Itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak ada Ramadan, ya. Ramadan itu bukan termasuk bulan mulia, bulan biasa. Yang mulia itu bulan 4. Tetapi karena pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an, maka dia tinggi melesat derajatnya, bahkan lebih tinggi daripada bulan haram. Nah, itu ya. Itu. Berarti itu menunjukkan Quran itulah sumber kemuliaan. Maka siapa-siapa ingin mulia dunia akhirat, maka kuncinya apa? Ambillah sumber kemuliaan dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi dan itu bukan cuma bulan, ya. Hari, malam, apalagi tempat, orang, gitu ya. Coba ya, gitu. Jadi malam paling mulia malam apa? Malam Lailatul Qadar, karena pada malam itulah diturunkan Al-Qur'an, gitu ya. Jadi malam diturunkan Quran menjadi malam yang paling mulia, itu malam Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia hari apa? Jumat, ya. Hari Jumat, maka Jumat menjadi hari yang paling mulia karena di hari itulah diturunkan Al-Qur'an. Apalagi tempat kota paling mulia mana? Mekah, karena Mekah itulah kota diturunkan Al-Qur'an, ya.
Jadi gitu. Jadi pokoknya berhubungan dengan mulia. Nabi paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliaulah Nabi yang diturunkan kepadanya Quran. Jadi intinya Quran itu sumber kemuliaan bagi orang-orang yang mengimani. Gitu. Makanya jangan sampai ada orang iman tidak mendapatkan kemuliaan melalui Al-Quran gara-gara sangat sedikit interaksinya dengan Quran. Gitu. Jadi gimana kemuliaan? Makanya dulu Rasulullah itu sebetulnya Rasulullah sendiri kan orang biasa, ya. Tapi menjadi orang yang luar biasa, menjadi pemimpin dunia. Disebut-sebut namanya sampai sekarang. Waktu itu bisa menaklukkan Romawi, pengikutnya beliau, Persia, negara adidaya di zaman itu, sampai ke Spanyol, sampai ke seluruh dunia. Itu kenapa? Karena beliau diberi Quran. Coba bayangkan andaikan beliau tidak diberi Quran, mungkin kita tidak kenal siapa itu Muhammad, ya, tidak punya kelebihan apa-apa. Makanya Quran itulah sumber kemuliaan. Makanya umat ini yang paling mulia siapa? Yaitu mereka yang ahli-ahli Al-Quran. Itu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Gitu. Jadi bulan Ramadan, puasa itu wajib di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka Quran itu sumber kemuliaan. Untuk apa Quran diturunkan? Adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Gitu. Jadi satu-satunya petunjuk Allah turunkan kepada manusia itu melalui Al-Quran. Gitu. Makanya ingin dapat petunjuk, ya kaji, pelajari Al-Quran. Jadi kalau tidak mau belajar Quran, berarti akan sesat. Gitu ya, sesat. Makanya siap dapat petunjuk, belajar Quran. Siap sesat, jangan belajar Quran. Gitu ya. Makanya orang itu sebetulnya mau belajar Quran, itu pun orang itu sebetulnya sudah mendapatkan petunjuk, kemauan, ya, hidayah, mau belajar Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, tapi ketika dia mengimani Quran, mau belajar Quran, dapat petunjuk, tapi petunjuknya belum sempurna. Tapi dengan belajar, maka semakin sempurnalah petunjuk yang akan dia dapatkan. Makanya ada ayat apa? Wa yazidullahu alladziina tadau huda. Allah akan tambahkan petunjuk kepada orang yang mendapat petunjuk. Gitu. Berarti siapa yang dapat petunjuk? Orang yang mau belajar Quran. Kenapa? Karena orang yang dapat petunjuk itu ditambahkan petunjuk oleh Allah. Nah, petunjuknya ada di mana? Di Al-Quran. Makanya orang itu serajin apapun ibadah, andaikan, gitu ya. Tetapi orang itu tidak mengkaji Al-Quran, maka jangan dibilang bahwa dia sudah dapat petunjuk. Ya, jangan-jangan apa yang dia amalkan itu tidak malah mengarahkan dia kepada Allah, tetapi malah kepada yang lain. Gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi petunjuk. Quran diturunkan untuk apa? Petunjuk bagi manusia. Dan bukti-bukti kebenaran yang nyata. Jadi bukti-bukti kebenarannya, tanda-tanda kebenarannya nyata. Paham ya? Terhadap petunjuk dan pembeda itu. Pembeda itu apa? Al-Quran. Berarti orang itu kalau belajar Quran dapat apa? Dapat dua. Pertama dapat petunjuk, kedua dapat bukti kebenaran. Ya, jadi kalau kita itu mengkaji Quran, nanti dengan pengkajian kita itu kita akan tahu bahwa betul-betul ini adalah kalam Allah. Gitu. Jadi ada dua, maka semakin mantap keimanannya kepada Al-Quran. Dia dapat petunjuk itu sendiri dan dapat bukti kebenaran bahwa Quran itu betul-betul kalam Allah. Terus maka untuk memuliakan bulan itu saking mulianya, kenapa? Karena diturunkan pada Quran, padanya Quran. Maka untuk memuliakan bulan itu, siapa menyaksikan di antara kalian bulan itu, hendaklah dia puasa padanya. Syahidah itu ada yang mengatakan menyaksikan, ada yang mengatakan hadir. Artinya pas masuk bulan Ramadan, dia dalam posisi hadir, bukan posisi musafir. Mungkin, makanya wajib puasa. Jadi andaikan masuk bulan Ramadan, dia posisi musafir, tidak wajib puasa. Tapi kalau puasa ya lebih baik, gitu ya. Jadi syahidah itu apa? Menyaksikan, artinya sudah melihat hilal. Hilal masuk bulan Ramadan. Maka disabdakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal.
berbukalah Syawal karena melihat hilal. Fa in humma, maka kalau mendung seluruh Indonesia tidak ada yang terlihat, fa'alaikum bil istiqmal. Maka kalian wajib menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau Sya'ban 30 hari, pasti besoknya adalah Ramadan. Karena bulan Komariah maksimal adalah 30 hari. Maka barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa, maka diganti. Ada hitungan dari hari-hari yang lain. Kenapa kok boleh diganti? Karena Allah menghendaki pada kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Gitu ya. Itu. Jadi Allah tuh kalau membuat syariat tidak mentang-mentang ya, tidak maksa-maksa. Tidak ada syariat Allah yang di luar kemampuan manusia. Tidak ada kewajiban yang di luar kemampuan manusia. Puasa pun mestinya untuk menghormati bulan itu semua wajib puasa. Begitupun kalau pergi, kalau sakit tidak usah dipaksakan berpuasa. Itu termasuk apa? Allah memberi kemudahan. Dan ini mengisyaratkan bahwa apa? Bahwa semua syariat Allah itu tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Maka tidak boleh ada orang yang tidak puasa, tapi karena alasannya tidak kuat. Gitu ya. Padahal masih muda. Kalau sudah tua kan kecuali. Kalau sakit kecuali. Padahal dia itu masih muda. Ya sehat. Tidak puasa. Kenapa? Karena tidak kuat. Berarti orang itu bohong. Ya. Kenapa? Kalau ada orang yang tidak kuat, niscaya tidak akan diwajibkan oleh Allah. Karena tidak ada kewajiban yang melampaui kewajiban kekuatan manusia. Gitu ya. Tapi kenapa kalau meninggalkan puasa bulan Ramadan harus diganti di bulan-bulan yang lain? Bukankah sebetulnya apa? Bukankah sebetulnya puasa di bulan Ramadan itu tidak bisa diganti pada bulan-bulan yang lain, gitu ya? Kenapa? Jelas pahalanya beda, berkahnya beda. Kalau mau ganti ya 1 hari diganti 1000 hari. Ya, gimana mau ganti? Gitu ya. Tapi kenapa kok harus ganti juga? Maka walituk milul iddah. Ternyata gantinya itu sekedar agar kalian menyempurnakan hitungan saja. Paham ya? Kenapa kok diganti kau ninggalkan? Bukan barokahnya sama, pahalanya sama, bukan. Tetapi sekedar menyempurnakan hitungan. Maksudnya kalau yang lain itu puasa 29 hari ya semua 29. Jadi kalau kurang 28 berarti punya utang 1. Lalu dibayar sama 29. Oh 30 semua. Paham ya? Nah, terus kalau hitungannya sudah sempurna, apa yang dilakukan agar kalian mengagungkan Allah bahwa Dia telah memberi petunjuk pada kalian agar kalian bersyukur. Jadi kalau hitungannya sudah sempurna, genap bulan Ramadan, masuk Syawal, maka sebagai ungkapan syukur kepada Allah, maka dilakukan baca takbir. Takbir muqayyad, takbir yang khusus dibaca pada hari raya. Makanya takbir itu disunahkan mulai kapan? Mulai tenggelamnya hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi mulai maghrib, itu sudah boleh baca takbir sebagai ungkapan syukur. Ya, syukur kenapa? Ditakdirkan bisa masuk bulan Ramadan. Ditakdirkan bisa puasa di bulan Ramadan. Ditakdirkan bisa ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu kenikmatan yang luar biasa. Belum tentu tahun depan dia mendapatkan kenikmatan seperti itu. Dan umat-umat sebelumnya tidak punya kenikmatan kelipat gandaan pahala seperti itu. Maka bentuk syukurnya diungkapkan dalam bentuk apa? Baca takbir pada hari raya, pada 1 Syawal. Betul ya? Jadi maka betul dikatakan orang kalau orang itu tidak puasa, tidak mendapatkan hari raya. Kenapa? Apanya yang disyukuri? Ya, padahal kesempatan besar itu tidak dia manfaatkan, dada yang layak untuk disyukuri. Maka yang dapat bersyukur bertakbir raya adalah orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan. Kemudian setelah Allah sebutkan tadi tentang apa? Tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya, Allah perintahkan orang mukmin puasa pada bulan Ramadan. Maka pada ayat berikutnya ini, yang pada bulan Ramadan itu Allah buka pintu keberkahan, pintu maghfirah, pintu ampunan. Maka pada ayat berikutnya ini Allah tegaskan tentang kedekatannya kepada hambanya.
Gitu ya. Itu. Dan jika bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, jika hamba-hambaku tanya kepada aku tentang aku, katakanlah aku itu dekat. Ya, aku menjawab doa orang yang berdoa. Jika dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menjawab panggilanku, hendaklah mereka iman kepadaku supaya mereka benar, supaya mereka berada dalam kebenaran. Jadi ini Allah tegaskan tentang kedekatannya, bahwa Allah itu dekat, gitu ya, tidak jauh. Makanya kalau nyebut-nyebut Allah tidak usah terlalu suara yang keras, yang lantang, gitu ya, yang pelan-pelan saja karena Allah tidak jauh. Kalau berdoa juga tidak perlu keras-keras. Kenapa? Allah bukan zat yang jauh, ya. Kecuali kalau doanya itu diaminkan oleh orang lain. Makanya kerasnya itu bukan karena Allah jauh, tapi supaya orang yang mengaminkan itu tahu apa yang diaminkan, gitu ya. Jadi gitu. Jadi Allah itu dekat. Makanya orang mukmin sejati itu selalu merasa dekat, selalu merasakan kehadiran Allah pada setiap saat, apalagi ketika dia sedang berada dalam sholat. Makanya suatu menjadi barometer keimanan seseorang. Ya, jadi andaikan dia sholat pun merasa jauh, ya, tidak ada Allah hadir di hatinya, apalagi kalau dia tidak sholat. Ya, padahal Allah dekat, berarti Allah tidak ada di hatinya, maka keimanannya dipertanyakan. Tapi makanya yang dekat wa ibad, ya, dalam Al-Quran abdun itu bisa dijamakkan abid, bisa dijamakkan ibad, ya. Lah abid itu adalah hamba-hamba yang jelek. Kalau ibad itu hamba-hamba yang baik, gitu ya. Maka ini terjemahnya yang lebih sempurna sebetulnya, jika hamba-hambaku yang baik, gitu ya, tanya kepada engkau tentang aku, maka aku adalah ibadi. Gitu ya, adalah hamba yang dekat. Terus, lah hamba-hamba yang baik itu apa? Nah, nanti dilihat di akhir surah Al-Furqan, ya. Di sana ada ciri-ciri ibadur rahman di sana, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Itu ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak butuh kepada kita. Tetapi ketika kita berdoa, Allah panggil, Allah siap menjawab. Apalagi yang kita butuh kepada Allah, maka lebih layak kalau kita itu segera menjawab seruan Allah. Gitu ya. Nah, ini juga mengisyaratkan siapa yang dipanggil Allah cepat-cepat menjawab seruannya, maka kapan-kapan dia memanggil Allah, Allah akan cepat mengabulkan doanya. Dan hendaklah mereka iman kepadaku supaya mereka dalam kebenaran. Ya, jadi benar itu apa? Benar itu adalah iman kepada Allah dan mementingkan Allah mengalahkan segala sesuatu yang lain, sehingga ketika dipanggil Allah dia segera menjawab panggilan Allah. Itulah orang yang berada dalam kebenaran. Kenapa dalam kebenaran? Karena dia mendapatkan petunjuk. Kenapa dia dapat petunjuk? Karena dia mau mengkaji, menggali, memahami Al-Quran. Karena petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas. Wonten Ustadz. Oh, nggih, monten. Ustadz, tadi ini apa yang kalau tidak salah Ustadz menjelaskan bahwa kalau ibad itu hamba yang baik, kalau abid hamba yang buruk. Begitu Ya. Ustadz nggih? Ya. Oh. Abid, saya sering mendengar kata abid ya, seperti nama Zainal Abidin gitu ya Ustadz nggih? Oh ya. Abidin. Nah, itu apakah hamba yang jelek Ustadz? Maksudnya bagaimana Ustadz nggih? Nyen sewu. Matur nuwun. Nggih. Jadi tadi yang dimaksud itu abid, gitu ya. Ibad sama abid, sama-sama jamak, para hamba. Okay. Kalau abid beda lagi yang panjangnya. Ngoten. Gitu ya. Dari kata abada ya'budu menyembah, abid orang yang menyembah, gitu ya. Abidin orang-orang. Jadi yang panjang ainnya gitu ya, bukan baknya. Abid bukan abid. Oh iya. Ya. Tapi kalau kita mengaku ke Allah ya gitu boleh. Inna, kalau Imam Masjidil Haram kalau berdoa inna abiduk, ya inna abiduk, kami itu hamba-hamba engkau yang
jelek di dalam rangka minta ampun, minta terima taubatnya. Gitu. Bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada semacam kesombongan. Ya, gitu. Ada lagi? Oke, matur Ya, nuwun. Ya, yang Ustaz, Ya. satu hal. Tadi disebutkan, hendaklah mereka menjawab panggilanku. Ya. Dalam kata panggilanku ini apakah bisa diartikan untuk semua perintah Allah begitu? Karena Betul. biasanya kalau panggilan itu diartikan untuk azan, kemudian untuk haji gitu. Biasanya hanya itu yang dimaksud. Ya. Terima kasih, Ustaz. Betul. Ya. Jadi semua kewajiban itu adalah panggilan Allah. Semua kewajiban. Maka bagi seorang istri, panggilan suami itu adalah panggilan Allah. Karena kewajiban mendatangi. Bagi seorang anak, panggilan orang tua itu juga panggilan Allah. Gitu ya. Terus bagi semua orang muslim, mencari ilmu, belajar Quran, itu adalah panggilan Allah. Gitu ya. Itu. Maka seperti dalam kondisi seperti ini, ya ada azan gitu ya, panggilan Allah. Dalam posisi mencari ilmu, tidak apa-apa. Agak dilambatkan. Ya, kenapa? Karena ini ada sama-sama panggilan. Paham ya? Malah ini panggilannya lebih tinggi. Gitu. Cuma kalau bisa semua panggilan dipenuhi itu juga lebih baik. Gitu ya. Matur nuwun, Ustaz. Itu dulu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.